Standby apa nak? Standby apa? Ya, standby kita untuk belajar mandiri ya. Nah, kita mulai dengan masih 16, masih bertahan dengan 16. Kita mulai dengan Ustazah kembali mengingatkan materi kita di sini. Nampak semua kan nak? Nampak semua? Ya, di sini Ustazah kembali mengingatkan materi kita yang berikutnya ini adalah tentang inti atom. Nah, ini di kimia sudah dipelajari belum ini nak? Sudah dipelajari? Putri Khairunisa, inti atom? Sudah di kimia? Sudah belum? Putri Khairunisa? Putri Khairunisa? Udah belum? Kelas berapa nak? Kelas berapa sayang? Di kimia? Jadi maksudnya Ustazah tinggal mengingatkan lagi. Kelas berapa nak? Enggak ingat? Kelas berapa? Kelas 10 ya. Tapi mungkin sudah ada di situ ada radioaktivitas, reaksi inti, ada kan? Ada. Ya, jadi di dalam ini nanti di dalam fisika kita mempelajari inti atom, dalam hal ini adalah struktur inti, reaksi inti, radioaktivitas dan seterusnya sampai yang berhubungan dengan inti yaitu nuklir ya. Bagaimana itu ceritanya nanti akan kita lihat satu persatu. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ustazah mengingatkan bahan ujian semester 6 insyaallah adik-adik Antuna PTS Antuna ujian semester 6 ya. Ustazah ambil untuk bahan semester 6 boleh ditulis sayang, ditulis nak, ditulis. Untuk ujian semester 6 itu relativitas tidak Ustazah munculkan lagi karena di ujian udah kemarin ujian bulanan, ujian babnya sudah. Jadi yang Ustazah munculkan adalah mulai dari kita lihat ke atas sedikit, yaitu konsep dan fenomena kuantum. Konsep dan fenomena kuantum. Ya, Ustazah ulangi, konsep dan fenomena kuantum. Konsep dan fenomena kuantum. Kemudian yang konsep dan fenomena kuantum itu nanti hitungan ya. 3 soal soalnya enak ya. Yang berikutnya adalah teknologi digital. Teknologi digital ini teori. Teknologi digital teori ya, Ustazah sampaikan nanti teori. Kemudian Ustazah ambil nanti hitungan yang berikutnya adalah masalah inti atom. Walaupun nanti berikutnya ada materi kita terakhir yaitu sumber-sumber energi, ini hanya untuk menambah wawasan Antuna saja, tidak Ustazah munculkan di ujian semester 6. Jadi Ustazah ulangi, coba sebutkan Aisyayu. Yang pertama tadi apa nak? Tentang apa? Bahan ujian semester 6. Jadi Ustazah tidak share lagi di grup. Tentang apa sayang? Konsep dan pertama konsep dan fenomena kuantum. Hitungan sayang ya, hitungan. Nah, hitungan. Ustazah kecilkan lagi materinya khusus tentang efek fotolistrik. Khusus tentang efek fotolistrik. Ini hitungan sayang, hitungan ya, hitungan. Ya, efek fotolistrik hitungan. Kemudian yang berikutnya teknologi digital. Teknologi digital itu teori. Nah, teori di sini pun Ustazah mau harapkan Amtuna ini pengetahuan umum ya, tapi ada hubungannya dengan yang Ustazah pernah share materinya. Yang berikutnya adalah inti atom. Inti atom ini hitungan. Hitungan di sini khusus nanti Ustazah ambil
mohon maaf, memang 3 nak, tapi yang ketiga ini ada anaknya ya, jadi 3A 3B nanti. Yang A Ustazah ambil reaksi inti, yang B Ustazah ambil radioaktivitas. Reaksi inti dan radioaktivitas itu bahan ujian semester 6. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya adalah kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu fisika inti ya. Dimulai dari ya, nampak semua nak? Nampak? Masyaallah. Kelihatan jelas sayang ya. Ya, kita mulai dari ini. Sebenarnya kalau Antuna sudah pelajarin ini di kimia, itu artinya sudah tinggal mengulang-ulang kembali. Jadi ini tidak terlalu berat materinya ya. Ini jadi kalau ditanya, ini semua sudah tahu lah ya, bahwa semuanya partikel itu ada yang namanya inti dan ada yang namanya kulit. Nah, di inti itu dia berisi dari muatan positif dan neutron. Neutron itu tidak bermuatan. Jadi yang positif itu yang kita kenal dengan proton, yang tidak bermuatan itu kita kenal dengan neutron, ya, proton, neutron. Kemudian di kulit itu dihuni oleh si elektron. Dihuni oleh elektron sesuai dengan aturannya masing-masing. Nah, ini perbandingan massa nukleon dengan elektron saja, ini perbandingannya saja, bahwa antara elektron dengan proton dan neutron ini bisa kita lihat massanya dan kemudian muatannya. Kalau elektron dia bermuatan negatif, hati-hati sayang ya, angkanya sama. Nah, angkanya sama dengan si proton, cuman muatannya berbeda ya, elektron negatif, proton positif. Dan si neutron ini tidak bermuatan ya, atau dia netral. Nah, kemudian nanti kita mengenal di dalam fisika inti ini ada yang namanya energi ikat inti. Kenapa Ustazah? Apa ini maksudnya energi ikat inti? Kembali lagi ke sini. Ini antara proton dan neutron ini susah diganggu ini nak. Kenapa Ustazah? Itu tadi ada yang namanya energi ikat. Memangnya kalau yang di kulit mudah enggak? Mudah enggak ini Ainus? Mana Ainus? Ainus, coba Ainus bersuara dulu Ainus. Mana buka kameranya Ainus? Mana Ainus? Ainus, ayah. Ainus. Udah Ustazah kepingin kali dengar suara Ainus. 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 Iya sayang. Nah, menurut Ainus, kenapa? Oh, dia udah muncul dia. Itulah dia, barakallah. Kenapa inti ini tadi kan Ustazah katakan inti ini nak, yang proton sama neutron susah kita mengganggunya ini. Tapi masih bisa juga kita ganggu. Itu yang namanya nanti ada reaksi inti, ya kan? Kenapa tadi? Kenapa Ainus? Karena ada yang namanya, mana Ainus tadi? Ada yang namanya apa tadi nak? Energi ikat ya. Nah, kemudian lagi Dea Aranoya. Coba infokan ke kami. Coba infokan ke kita semua sayang. Kenapa Ustazah hanya bilang tadi inti ini yang payah diganggu. Kalau yang di kulit ini, elektron ini mudah diganggu. Apa contohnya yang ada di dalam pikiran anti? Bahwa oh ya betul, bahwa elektron ini mudahnya ganggunya ini, artinya mudah kita lepaskan atau mudah dia ditangkap lagi dan sebagainya. Apa buktinya nak? Bisa Dea Aranoya mau contohkan? Bisa nak? Bisa ya? Ingat waktu pelajaran listrik statis? Ingat nggak pelajaran listrik statis? Nah, di situ pernah nggak kita Antuna melakukan misalnya sisir plastik digosok-gosokkan ke rambut yang kering, plastik. Bisa menarik potongan kertas ya kan? Ingat, masih ingat? Ya, itu artinya apa nak? Sudah kita ganggu elektron di kulit ini, ya kan Yasmin? Iya Yasmin.
Jadi artinya dengan menggosok-gosoknya saja dengan mudah kita bisa mengganggu di yang kulit. Tapi khusus yang inti ini sayang tidak bisa. Jadi harus ada reaksinya atau harus ada energi yang mengurai ikatan inti tadi. Itu yang kita kenal dengan energi ikat inti. Nah ini kalau di kimia tentunya Antuna sudah pahami ya. Enggak apa-apa ini mohon maaf memang agak cepat sedikit. Nah di sini apa hubungan massa dengan energi Ustazah ada nak ya? Ternyata nak kan kemarin sudah kita pelajari menurut Einstein setiap yang namanya materi itu dengan kecepatan yang sangat tinggi akan menghasilkan energi. Ada yang ini nak, ada yang namanya hubungan antara satuan massa atom ya atau SMA satuan massa atom dengan energi yaitu mega elektron volt. Ini dia. Ini nanti insyaallah nanti Ustazah akan share ya. Jadi di sini energi ikat dan sebagainya. Kemudian nanti radioaktivitas. Nah ini juga satu yang Ustazah akan munculkan di ujian semester 6. Insya Allah masih ada lagi waktu kita untuk mengulang-ulang ini. Ya jadi di sini ada yang namanya nanti di radioaktivitas ini ada yang nanti namanya sinar alfa, sinar beta, sinar gamma dengan daya kekuatan atau daya tembus atau kekuatan yang masing-masing. Ini juga nanti akan bisa Antuna pahami dan boleh juga nanti Antuna baca di buku Antuna yang Antuna ada pegang di masing-masing ya. Kemudian nanti ada yang kita kenal dengan waktu paruh atau waktu paruh. Ini juga ada hitungannya. Jadi di sini nanti radioaktivitas yang Ustazah khususkan hitungannya adalah mengenai waktu paruh. Ya, jadi waktu paruh. Jadi Ustazah ulangi tentang waktu paruh. Nah, kemudian untuk reaksi inti ya ini bisa kita lihat ya bahwa artinya inti itu kan tadi ada energi ikatnya, maka supaya dia bisa terpisah maka harus ada energi yang kita berikan dan seterusnya. Ini nanti insya Allah minggu depan akan kita lihat ini dengan melihat contoh soal termasuk ini tadi sayang apa yang tadi soal waktu paruh ya nak ya, karena itu nanti Ustazah munculkan di ujian. Nah kemudian reaksi inti itu pada umumnya ada dua, dia fisi dan fusi ya. Kalau fisi itu terpecah dari satu inti besar terpecah menjadi beberapa inti kecil dan seterusnya sampai selesai reaksinya. Kemudian reaksi berikutnya adalah reaksi fusi. Nah, reaksi fusi ini adalah penggabungan, ya penggabungan kebalikan dari fisi. Kalau fisi tadi terpecah, ini penggabungan. Ya demikian ini untuk yang fisika inti Ustazah cukupkan hari ini. Insya Allah nanti minggu depan kita akan lihat langsung contoh soalnya, terutama yang Ustazah munculkan di mana di ujian semester 6. Nah, sesuai dengan yang kita rencanakan tadi, Ustazah akan menunjukkan sama Antuna semuanya bagaimana cara menghitung yang di ujian kemarin. Ya, di ujian kemarin. Tapi sebelumnya bolehlah tanah ya. Karena ya udah nampak di apa yang di kamera? Nampak nak? Sudah Ustazah. Nah, nampak ya. Nah, tapi coba boleh Antuna. Oh, tapi kalau susah mungkin ya. Kita lihat contoh soal kita yang kemarin, soal ulangan kita yang kemarin, ya. Soal ulangan kita yang kemarin dulu. Kalau Antuna kan susah mengeluarkannya lagi ini ya, susah
membuka-bukanya. Sekarang ya kita lihat dulu. Ustazah ingatkan lagi, ya inilah dia soal ulangan kita yang kemarin. Kita lihat dulu, ini karena di sini yang perlu Antuna pahami bahwa siapa yang menjadi T0, siapa yang menjadi T, iya kan? Nah di sini nampak semua nak? Nampak semua sayang? Yang menjadi T0, Nampak Ustazah. nampak nak? Yang menjadi T0 itu adalah apa nak? Waktu yang ada dilihat di bumi. Pesawat. Di bumi, sayang, di bumi. Ya, baru yang kemudian T itu adalah yang di pesawat. Ini 1 jam. Kemudian sekon. Nah, ingat ya. Nah, kemudian kecepatan cahaya tadi udah oke ya, nggak ada masalah. Sekarang kita kembali ke kamera kita ya. Nampak semua? Kan hanya ini, sederhana sekali rumusnya. Ini kan sayang. Cuma Antuna nggak tahu saja apa memang mau cepat-cepat atau pengerjaan matematikanya tidak terbiasa kan gitu. Nah di sini Antuna kan langsung ini boleh dirubah seperti ini nak. T ya, T0 per T sama dengan akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Ini kan biasa aja kan? Yang ini kita naikkan, yang T kita turunkan ke bawah. Iya. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan itu ya, mohon maaf. Karena ya ini dah, kemudian T-nya berapa? T0-nya 4 per 1 jam. Ini yang tadi harus dirubah ke dalam sekon supaya dia sejenis. 3600 sama dengan akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah supaya hilang akar ini nak, supaya hilang akar ini sayang, supaya hilang akar ini, apa yang kita kerjakan? Kalau supaya hilang akarnya, ini kita kuadratkan ya kan? Ini kita kuadratkan, kiri kanan harus kita kuadratkan, nggak boleh nggak kita kuadratkan. Jadi ini berarti 16 per 3600 kuadrat ya, sama dengan ini hilang akarnya. Jadi tinggallah 1 V kuadrat per C kuadrat. Kita perlu mencari ditanya itu V ya nak ya. Nah kemudian ini matematikanya bagaimana kan gitu. Nah bagaimana ini kita pindahkan dia kemari. Jadi supaya dia positif, V kuadrat per C kuadrat sama dengan saya nggak nampak Ustazah. iya ini udah nampak ini kan. Ini nampak? Udah Ustazah. Ya oke. Udah. Jadi di sini 1 dikurang 16 per 3600 kuadrat. Nah inilah matematikanya. Nah selanjutnya ya, seterusnya tadi si V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1 dikurang si 16 tadi udah dikuadratkan 16. Nah 3600 itu kita kuadratkan berapalah hasilnya, atau supaya ini lebih sederhana hitungannya, boleh ini Antuna sederhanakan dulu. Ini 4 per 3600 sama dengan 1 ya, 1 per berapa sayang? 1 per 900 ya. Jadi supaya tidak terlalu tinggi, 1 per 900. Nah jadi 1 per 900 dan seterusnya. Karena waktu kita sudah habis, inilah dia cara penyelesaiannya. Jadi Antuna itu salah di dalam menafsirkan
ini pengkuadratan ini, nggak apa-apa. Nanti Ustazah akan share hasilnya ya nak, hasil ulangannya nanti akan Ustazah share bagaimana cara penghitungannya. Jadi demikian saja. Mohon maaf mungkin memang agak cepat ya, karena memang kita berkejaran dengan waktu ini. Jadi nanti insya Allah Ustazah akan share jawabannya. Nah demikian. Ada yang bertanya? Mungkin kita ada 1 menit lagi ini. Ada yang mau ditanyakan nak? Ini memang belum kita tuntaskan karena mohon maaf waktunya sudah habis ya. Ada yang mau ditanyakan nak? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup dengan hamdalah. Ayo sama-sama sayang. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ayo sayang kita kita baca doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.